warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi di program kesayangan kita, Chef Talk to You, episode ke-41, Cerita Kita. Nah, kali ini kita akan kembali lagi bersama kita berdua ya kan? Iya betul, kemarin udah kita lagi Man. Harusnya bukan kita nih. Semoga Sobat Chef di rumah nggak bosen nih lihat kita berdua. Ya, untung aja narasumbernya beda-beda, jadi kita aja yang luas. Kali ini bakal kece-kece ya. Kali ini kita nggak bertiga ya kan, Kak Ima? Kita berempat nih. Biasanya kita bertiga ya. Kita rame pada podcast kali ini. Asik ini kita. Iya, tentunya bersama kita. Ya. Aku Putri EI. Aku Hikmah. Akan memandu podcast Chef Talk to You pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang jauh nih guys. Jauh apanya nih? Pakai paspor nggak sih? Iya, agak ini kan. Jadi boleh perkenalkan dulu namanya satu-satu dari kakak sebelah situ dulu. Nama mungkin ya, sama tinggal di mana gitu ya. Halo Sobat Chef, perkenalkan nama saya Azara Ali Syamil, bisa dipanggil Zara atau Ara. Aku asli dari orang Pekanbaru. Aku kuliah di UMRI semester 2 prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi sama lah kita nih. Agak tersudut gitu ya. Oke, kita akan mengenalkan dengan yang narasumber satu ini. Oke, halo Sobat Chef, kenalin aku Nabila Satya. Teman-teman semua bisa panggil Bila atau Satya juga boleh. Asalnya juga asli dari Pekanbaru. Aku kuliah di Universitas Islam Riau, prodi akuntansi semester 2. Oh, akuntansi. Jadi agak tersudut tadi ya ketika dibilang ilmu komunikasi. Enggak. Kita di sini enggak ada yang kita berbaur bergabung semuanya. Berarti sama Kak Ara sama Kak Nabila. Kita panggil kita aja ya. Berakrab lah. Jadi sebelum kita jauh nih Putri, kita nih akan membahas apa nih Put? Kita akan bahas tentang mereka berdua ini. Yaitu masih muda, udah megang program Candu Raun. RTV ya. Cerita santai antara lelah dan bahagia. Nah, kita akan bahas yang berbau-bau ke program-program nih. Iya, televisi juga nih ya. Iya. Host juga mereka, kita host amatir. Belajar, kita sama-sama belajar. Kita akan belajar dari mereka berdua ya. Belajar tuh nggak mesti dari yang orang dewasa ya. Benar. Ini kecil. Ya, mungkin agak ini sedikit ya lebih tinggi. Iya, sama-sama. Suhu ya ini. Udah di TV orang ini kan. Ya, kita masih di sini aja. Nah, Progres. Kita bentar lagi bakal di TV juga kan. Amin. Nah, kita ngomong-ngomong tentang Candu Raun nih. Program Candu Raun ini apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin ada nih ya kan, sebagian orang nggak tahu nih Candu Raun itu apa gitu. Karena kita awal-awal Candu Raun itu apa, di mana gitu. Kami belum tahu juga. Jadi boleh dijelasin dong. Ya, Sobat Chef mungkin pengen tahu juga. Iya betul. Boleh? Mungkin boleh dari masing-masing pendapat Ya, boleh ya. Nah, jadi Candu Raun itu merupakan program dari RTV, Riau Televisi. Jadi program ini di mana kita mereview atau mempromosikan tempat wisata yang ada di Pekanbaru ataupun di luar Pekanbaru. Jadi gunanya Candu Raun ini untuk menarik wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata yang dipromosikan tadi. Kalau Nabila? Kalau dari Bila mungkin Candu Raun tuh kita lebih eksplor tempat-tempat wisata. Jadi tempat wisatanya juga ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar gitu. Berarti kayak mengeksplor, menceritakan. Iya, menceritakan. Di Riau atau di Pekanbaru? Di Riau ya, di Riau. Oh, berarti udah kemana-mana kalian ya? Kalau untuk saat ini kami masih di Pekanbaru. Oh, ya, progres lah ya. Nanti akan keluar. Soon lah. Iya. So, berarti kakak berdua, Kak Ara sama Kak Bila ini berarti menjadi host ya di situ atau bagian apa nih gitu? Ya, sebagai host. Berarti kalian nih itu berdua aja ya? Atau ada kayak ganti-gantian gitu? Gantian. Nah, jadi kalau itu sih pas Aranya yang nggak bisa, mungkin nanti Nabilanya nggak bisa Ara, tapi pas ketemu waktu yang pas kita berdua. Biasanya kalau waktu pas tuh weekend hari Sabtu. Weekend. Karena
libur kuliah juga kan. Dan biasanya kebetulan kalau tempat wisata biasanya tuh ramenya di weekend. Iya, jadi lebih bagus gitu gambarnya karena kita bisa nengok langsung ada tempat Apa langsung. Kalau boleh tahu nih dari kakak berdua ini kenapa sih bisa masuk ke bisa join ke program Canduraun ini? Awal mulanya tuh bagaimana gitu? Boleh ceritakan? Mungkin Beda-beda nih kalau mungkin sobat ses di rumah kan mana tahu pengen jadi host di Canduraun juga atau bagian-bagian di program Canduraun bisa gitu. Boleh Kak jelaskan? Progres awalnya pas kami kelas 10 atau kelas 1 SMK, jadi kami kan SMK. Kami tuh ikut suatu program juga dari RTV namanya School Update. jurnalis pelajar. Iya, jurnalis pelajar. Di School Update ini hampir sama dengan SEF, tapi dia cuman untuk anak SMA sama anak SMK yang ada di Pekanbaru. Nah, jadi kami di sini belajar menjadi seorang presenter, host, drummer, editor, reporter, kameramen juga. Jadi banyak. Iya. Itu jangkauannya besar berarti ya, nggak cuma di host saja gitu, berarti semuanya dipelajari berarti ya. Iya. Jadi dari sini produser itu narik kami jadi host Canduraun itu, mungkin karena bisa gitu ya, tidak canggung bisa di depan kamera. Sesuai klarifikasi mereka gitu ya. Klasifikasi. Klasifikasi. Kayak gue jadi apa nih? Klasifikasi apa itu? Dari Kak Bilanya juga. Kalau dari Bila mungkin karena kebetulan juga produser School Update dulu ya sama produser Canduraun itu satu. Jadi bapak produsernya bisa lihat progres kita selama di jurnalis gitu kan, di bidang public speakingnya, gimana penyampaiannya. Awalnya sebenarnya dicoba-coba ya, coba-coba pas kita lagi belajar di School Update-nya, kita dicoba untuk explore. Waktu itu kalau Nabila kebetulan lagi di MTQ, nah coba dulu gitu. Udah pas dicoba, minggu depan disuruh pakai baju olahraga ya gitu minggu depan kan. Nah ternyata bilangnya coba, tapi alhamdulillah langsung jadi. Wih, memang keren. Berarti nggak ada nih tantangan-tantangan yang harus dihadapin. Ada. Ini kok mulus banget ya jalan orang ini gitu kan. Iya. Pasti ada gini-gininya ya. Iya, kita kok ngadapinnya untuk jadi seperti sekarang aja butuh banyak tantangan gitu. Boleh dong Kak kasih apa sih tantangan terberat nih yang pernah dilewati sampai bisa menjadi host di Canduraun ini? Justru tantangannya di ini ya, di waktu kita ekskul ya. Iya, di ekskul pas pertama kali kelas 10 itu kan jadi langsung ditunjuk di presenter gitu. Itu pertama kali Ara nggak pandai ngomong di depan kamera, masih gugup, nggak tahu berkata-kata kayak mana, itu ngulang-ngulang gitu. Sampai kameramennya Emosi. Iya. Dan juga karena lawan bicaranya ya presenter itu terlalu kenal, jadi belum ada chemistry-nya, jadi nggak nyambung gitu. Jadi kalau salah ya nggak diimprove, jadi kayak ngulang lagi gitu. Mungkin itu jadi tantangan ya. Kadang kalau nggak sefrekuensi itu kadang nggak cocok juga dia kan. Agak nggak nyaman banget sih dia. Iya. Apa sih gitu. Berarti itu jadi tantangan terberat ya untuk Ara. Dari Kak Nabila sendiri nih. Sama sih ya, kurang lebih hampir sama kayak sama Ara, karena temannya kalau waktu di SU itu kan kita ketemu sama beberapa sekolah SMA dan SMK gitu, dan dipasangkannya memang bukan sama temen, malah kadang memang sama sekolah-sekolah lain mungkin ya supaya saling kenal gitu. Tektokannya sih harus cewek cowok juga. Berarti harus cewek-cewek gitu ya? Berarti itu cara mereka membentuk diri kita menjadi orang yang pandai gitu ya. Berarti dulu introvert nih kakak-kakak nih. Atau introvert ya sih. Biasanya orang introvert tuh gak mau muncul depan kamera gitu kan. Ya, masih aman. Malah suka foto ya. Tapi kalau mungkin ngobrolnya di bidang public speakingnya gitu. Berarti lebih terlatih sekarang. Berarti dulu masih kurang berarti ya public speaking. Berarti banyak nih dapat pelajaran ya di ekskul ya di School Update. Banyak banget. Update tuh program atau bagaimana? Program sekalian ekskul juga. Oh, dari sekolahnya. Kalau di sekolah tibanya ekstrakurikuler gitu kan. Cuman karena kalau di luar gabungan beberapa SMA dan SMK tibanya jadi organisasi gitu. Dan kita juga di bawah naungannya Rio TV. Jadi kita program Rio TV juga.
Kok aku nggak dapat info ya? Nggak dapat, tapi di TV-nya mungkin tuh yang nggak dapat. Ini TV-nya nih. Atau ini TV-nya nggak dapat kita. atau cuman di Pekanbaru aja atau ada di SMA dari Di luar gitu. Pekanbaru. Iya, luar Pekanbaru. Cuma Pekanbaru. Oh, pantas kita nggak iya kenal kan. ya, Put. Kita dari luar sobat. makanya kali ya. Kami anak rantau. Tahu Kami anak rantau terus masuk ke sini kan. Anak kos lah ya. Ya betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan ada lelah sama bahagia nih di tema kita. Nah, ada nggak sih momen dimana kakak-kakak pengen nyerah aja nih kan ini tadi ada permasalahan di nggak sering ngetek-ngetek gitu kan, nggak bisa menyesuaikan gitu. Ada nggak sih dalam diri kakak-kakak pengen nyerah gitu? Kalau di SU sih nyerah enggak, tapi kalau di Candurawan pernah. Pertama kali beliau ya. Pertama kali Candurawan, jadi itu kelas 11 ya. Itu lawan bicaranya bukan Nabila. belum ini kan? Ya, belum. Beda. Udah kenal. Maksudnya waktu itu belum dipasangin sama Ara. Dia sama cowok waktu itu. Oh iya. Sampai lupa Nah, jadi Ara dipasangin sama yang agak lihat Sarah, cewek. Nah, juga kameramennya itu lebih tua dari Ara. Biasa kalau di SU tuh kan setara gitu umurnya. Iya. Nah, kalau di RTV ini kan kameramennya bisa dibilang bapak-bapak. Iya betul. Abang-abang. Iya. Jadi untuk Untuk ngebondingnya susah gitu. iya, agak canggung gitu. Sih ya. Dan juga kan Ara kalau di SU ini kan dia menyampaikan berita pelajar. Jadi berbeda dengan Candurawan. Kalau Candurawan kita harus lebih heboh karena kita mempromosikan tempat wisata kan, nggak mungkin nggak heboh gitu. Harus berpikir cepat sih kalau di Candurawan karena harus lihat ini langsung kita ekspresikan Iya, gitu. langsung kayak gimana Atau tidak suasananya. berarti ya langsung spontan gitu ya. Iya, Berarti memang harus cepat berpikir. Berarti knowledge-nya harus tinggi juga. Benar. nah untuk Orang nih dari tadi bahasanya tinggi-tinggi kan. Oh iya kah? Jangan tinggi-tinggi. nah, Ayo lanjut. nah jadi karena di situ Ara kayak ngulang-ngulang juga. Kalau sama kawan yang seumuran itu kan kayak biasa kan, kayak Iya. jangan marah dong santai kayak gitu. ya. Ini kalau sama yang abang-abang sama bapak-bapak nggak mungkin kayak gitu. segan juga. gitu, Segan. sama marah. Nah itu kalau Ara pengen Berarti dari situ pengen nyerah aja lah gitu ya. tapi habis itu karena diajak terus akhirnya bisa udah terbiasa. Berarti dari situ sempat pengen Nyerah. udah gak usah lagi. Nggak mau lagi gitu. Tapi sampai sekarang ya. Iya. Betul beneran candu nih. Betul lagi. Dari Kak Bila sendiri. Kalau dari Bila sih pengen nyerah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya. Cuman kalau memang tantangan pasti ada gitu. Karena suka juga sih kalau masalah ngobrol-ngobrol gitu, apalagi kebetulan partner waktu pertama kali itu heboh dianya yang lebih heboh malah. Oh, seru tuh biasanya. Iya. Jadi itu sih kalau untuk nyerah belum ada sampai saat ini karena inget tujuan dari awal apa gitu kan. Kalau misalnya nyerah sayang banget. Iya sih, ini program besar juga kan. Gak semua orang bisa dapat kesempatan itu gitu. Kepo nih sama Kak Nabila, dia anak akuntansi tapi suka banget nih ngomong di depan umum apalagi depan kamera gitu kan. Itu bagaimana nih Kak? Kok bisa gitu kan? Banyak kan gak kayak gitu. Karena waktu dari SD ya, SD, SMP itu memang kayak suka puisi, pidato gitu kan, di depan umum ya, bisa depan umum. Jadi pas SMK kebetulan sebenarnya pengen ikut ekskul tari. Nah, karena basicnya dulu waktu SMP tari, cuman karena waktu SMK itu zamannya corona, nggak ada nih ekskul yang buka satupun. Nah, karena yang buka cuman jurnalis ini, sekolah update ini, nah yaudah jadi akhirnya nyemplung ya ke sana, masuk ke sana. Kan sampai sekarang. Iya, keterusan dia. Kayak udah takdir gitu ya. Ya, jadi dari situ sih suka public Udah dari sono ya berarti ya. Tapi kok bisa ngambil akuntansi gitu? biasanya Kenapa kalau nggak udah mendalami hobinya gitu, komunikasi kan, Iya, kan kayak mendalami kan. si Ara nih kan. Benar, kita langsung belajar terjun. bagi-bagi gitu. Ingin dicobain semua. Iya, dan Bapak berarti coba-coba hal baru ya kan. Gak cuma di komunikasi aja, di akuntansi aku juga bisa loh gitu. Jadi bisa di mana-mana. Nyambil-nyambil. Iya, betul-betul. Nah, karena kita udah banyak nih ya Put. Iya.
dengerin cerita-cerita dari mereka ya kan. Boleh dong kasih motivasi nih untuk sobat chef di rumah, gimana sih bisa kayak teman-teman kayak Nah, ya apalagi anak muda kan, apalagi ini masih muda-muda banget nih kan, kayak lebih muda dari kita. Enggak, aku masih 17 tahun. Mungkin 17 tambah berapa kan? Mungkin sobat chef di rumah banyak di anak-anak muda yang nonton ya kan ya. Bagaimana nih caranya? Mungkin motivasi dari kakak berdua. Oke, yang pertama itu mulai aja dulu. Karena nggak semuanya itu langsung sempurna kan, pasti harus ada melewati proses. Jadi kita harus mulai dulu. Terus yang kedua, jangan minder, harus percaya diri. Dan kalau minder itu kayak kalau misalnya kita lihat orang yang lebih hebat dari kita, jangan anggap itu sebagai apa namanya, kayak rendah diri gitu. Kita jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. gitu. Justru jadiin motivasi dan suksesan setiap orang beda-beda ya, Ran. Nah, yang ketiga itu aktif dalam berorganisasi atau mencari teman-teman yang aktif, yang saling mendukung. Dan juga yang keempat itu tahan banting. Tahan banting, kita harus tahan banting. Dibanting harus tahan. Iya. Maksudnya dibanting sama keadaan ya kan. Iya. Nah, Karena pasti banyak kritik-kritik yang masuk. Iya, betul-betul. jangan apa namanya? Jangan peka gitu. Kita tuh harus mendengar Ya, harus peka, jangan peka. kita harus peka, jangan peka. Mau peka ya guys. Ada ketekan sih gitu ya. Karena dengan saran dan kritikan orang lain itu bisa membantu kita lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu boleh belajar terus, tapi jangan lupa praktek. Betul. Karena Ya. kalau hanya teori aja, nggak ada praktek, kita nggak ada pengalaman. Betul. Karena justru kita karena ada praktek itulah tahu benar salah enggaknya gitu kan. Kalau misalnya cuma teori doang ya kita cuma bisa baca gitu sih. Tanpa diterapin kita nggak tahu rasanya gimana. Kadang orang banyak omongnya doang kan gitu. Banyak sekali terjadi. Berarti udah berapa tahun nih Kak di Candu Raun? Jadi Kelas 11. Kelas 11 ya. Sampai sekarang. 3 tahun. Jadi suhunya nih. Udah suhu nih. Nah, apa nih harapannya untuk Candu Raun ke depannya? Kalau dari Bila ya, semoga Candu Raun bisa dikenal sama masyarakat luas, khususnya di Riau, khususnya lagi di Pekanbaru, bisa banyak ditonton. Dan kalau bisa di Pekanbaru banyakin tempat wisatanya biar kita bisa explore. Iya, boleh. Ini untuk siapa nih? Kira-kira mana tahu mau nonton kan bapaknya? Kirim salam. Nanti kita kirim linknya sama bapak tuh ya kan ya. Boleh dari Ara ya? Dari Ara. Ya. Terima kasih ayah ibu udah mendukung Ara. Walaupun Ara dulu pernah marah-marah ya, kayak disuruh ikut aja lah, Gak mau gitu kan. Tapi tetap didukung, bisa akhirnya ya bisa jadi kayak gini gitu. Alhamdulillah. Harapan untuk ininya Candu Raunnya gitu. Kalau harapan untuk Candu Raun semakin maju dan semakin sukses, dan juga bakal semakin dikenal orang juga, tidak hanya di Pekanbaru tapi di luar wilayah Pekanbaru juga. Nah, untuk anak-anak muda juga nonton, karena mana tahu bisa menginspirasi ya kan. Mana tahu juga bisa join sama kakak-kakaknya. Iya. Gitu kan. Kalau join kita tergeser nanti. Boleh nih, kalau kita berdaftar ya. Setelah melihat ini mana tahu kan. Semoga aja ya kakak hikmah. Amin, yang baik-baik kita aminkan saja. Iya. Oke. Dari Bilanya Apa tuh? salam-salam. Salam untuk orang siapa tuanya ya? mungkin ya. Terima kasih asal Dia udah sedianya nih. ya, terima kasih untuk orang tua pastinya udah selalu dukung, untuk teman-teman juga yang selalu dukung, selalu kasih support, dan pastinya diri sendiri sih harus kasih afirmasi juga ke diri sendiri kalau misalnya kita pasti bisa, semangat terus. Karena kalau kuncinya di niat, kalau udah niat pasti mau ngelakuin di bidang hal apapun insya Allah bakal semangat walaupun berbatu-batu. Tergantung diri kita sendiri. Nah, ya makanya tergantung diri kita sendiri. Berarti semuanya ada di diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menjalankannya gitu ya. Nah, juga jangan sombong.
kayaknya pengalaman ada. Oh, ada yang gitu sombong gitu ya. Enggak, ini enggak nyindir, tapi itu memang betul ya. Iya, Kalau misalnya kita minati. kalau misalnya dapat pengalaman, itu kita bantu orang lain juga, jangan sombong. Kadang sombong bisa aja buat kita langsung jatuh Bener. gitu ya. Berarti udah ada sebelumnya berarti ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sebaik-baiknya kita lebih bagus bermanfaat untuk orang banyak. Benar. Betul. Tangan dulu ntar ya. Banyak kali quotesnya kan. Kita banyak dapat pelajaran nih dari mereka berdua yang sungguh luar biasa. Mulai dari SMA kelas 11 lagi ya kan, udah berjuang sampai detik ini dan masih bertahan dengan banyaknya tantangan dan Batu-batu. Nah, Iya, batu tadi katanya ya guys ya. Tapi juga lebih banyak bahagianya tentunya. Pasti dong. Iya. Berarti episode kali ini lebih banyak bahagianya daripada lelahnya guys. Dalam hati ini enggak juga. Semoga aja kedepannya seperti Iya. itu ya kan ya. Oke, mungkin sudah sangat panjang kita Sudah. bercerita. Ya kan? Iya betul banget. Mungkin itu saja dari kita berempat. Mungkin terima kasih dulu untuk teman-teman. Udah jauh banget nih ya kan? Dari mana tadi nih? Naik pesawat, naik kapal. Jauh banget. naik kereta Ya, kita kasih akomodasi tempat tinggal dulu di Pekanbaru guys. Oke, terima kasih. Jawaban untuk- serius, jawaban serius. Jawaban dari mana? Dari mana? Kalau Ara dari Singkawang, Jalan Jati, ada yang tahu? Nah, Hotel Mutiara tahu? enggak. Arah Turungbaya deh, arah Turungbaya. Salah, Jembatan Lekton 1. Oke. Yang banyak debunya. Oke. Kayaknya lebih banyak debu daerah sini deh, Kak. Kalau Nabila sendiri Kalau Nabila dari Rimbo Panjang. Lebih banyak debunya Lebih sih. banyak sih, lebih banyak sana. Kami gini, berjumpa lah di sini bersama kami ya. ketemu gitu ya. Iya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semua. Episode kali ini kami bahagia kedatangan tamu yang juga lagi bahagia gitu ya kan Kami ya. juga sangat bahagia bisa bertemu. Alhamdulillah. Baru kita ya kan. Semoga sobat chef dan kita semua termotivasi dari dua teman-teman kita ini yang sangat luar biasa. Masih kecil tapi sudah sangat luar biasa gitu. Mungkin itu saja. Semangat. Itu saja episode kita kali ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini. Betul, dan jangan lupa share ke teman-temannya semua di hanya di YouTube @chef_id. Oke, mungkin itu saja. Saya Putri EI. Saya Hikmah dan bersama Ara. Nabila. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.